teman-teman bisa dapat 1 juta sehari. Untungannya tuh akan lebih berlipat-lipat. Hai semuanya, selamat datang di channel aku, Retsiana Gutami. Di video kali ini aku akan mengupas tuntas seputar bisnis kuliner dari mulai resep, cara memasak, pengemasan, hingga cara menghitung bisnisnya. Jadi buat teman-teman semua yang punya rencana mau buka bisnis kuliner, entah itu makanan atau minuman, wajib banget tonton video ini sampai akhir. Karena dijamin setelah nonton video ini, teman-teman gak akan bingung-bingung lagi gimana sih cara menghitung modal hingga kalian mendapatkan untung yang banyak. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu, lalu di-like, komen, dan jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Oke, kali ini aku akan share ide bisnis yang super simpel ke kalian, yaitu telur gulung. Kenapa telur gulung? Karena akhir-akhir ini aku lihat telur gulung lagi hits dan viral lagi. Nah, jadi aku di sini mau share ke kalian gimana sih cara bikin telur gulung yang enak dan bisa dibisniskan atau dijual dengan harga yang oke, yang affordable, dan kalian bisa dapat untung yang maksimal. Dengan modal yang sekecil mungkin, kalian bisa dapat untung yang banyak hanya dari telur gulung. Jadi, yuk langsung aja kita mulai dari resepnya. Pertama, kita siapkan dulu bahannya. Ada 4 butir telur, setengah sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa, 1/4 sendok teh garam, 150 ml air, dan siapkan senjata utama kita yaitu tusukan sate. Kemudian, masukkan semua bahan ke dalam mangkok. Nah, jadi fungsi air di sini supaya telurnya bisa menyebar dengan sempurna saat digoreng dan mudah digulung. Karena kalau nggak pakai air, telurnya akan licin dan susah untuk digulung. Lalu kocok secara maksimal hingga telurnya berbuih seperti ini ya. Selanjutnya, panaskan minyak. Ini kalian bisa tes pakai sedikit telur. Kalau telurnya langsung menyebar ke atas, artinya minyak sudah panas dan siap digunakan. Usahakan pakai minyak yang banyak ya, supaya tidak kesulitan menggorengnya. Dan di sini 1 kali goreng kita cukup pakai 1 takaran sendok sayur normal. Nah, tapi karena sendok sayurku besar, jadi aku pakai setengahnya aja. Tips saat menggoreng, saat menuangkan telur, usahakan sambil disebar ke berbagai sisi dan sambil ditarik ke atas. Lalu diamkan sebentar, kemudian masukkan tusukan sampai ke tengah, lalu gulung. Kalian gak usah takut panas ya, karena ini gak nyiprat sama sekali. Tuh, hasilnya rapi dan cantik kan? Ini bisa diperhatikan, jadi pertama disebar gitu, lalu ditarik ke atas, diamkan sebentar, dan masukkan tusukan ke tengah, lalu digulung-gulung seperti ini. Nah, kalau udah tergulung, kalian tekan-tekan di pinggir wajan supaya minyaknya keluar dan bentuknya jadi rapi. Simak baik-baik ya caranya dan lakukan sampai telurnya habis. Pokoknya saat menggulung yakin aja, nggak usah takut panas dan nggak usah khawatir karena ini minyaknya nggak nyiprat sama sekali. Dan jadi deh! Dengan 4 butir telur, kita udah bisa dapat 10 tusuk telur gulung dengan ukuran lumayan besar. Lumayan banget kan? Step selanjutnya kita masuk ke bagian pengemasan. Di sini aku udah siapkan kemasan pakai gelas plastik ukuran 14 oz dan penutupnya. Jadi ini pakai gelas plastik yang biasa untuk minuman ya. Lalu ada stiker supaya lebih menarik dan saus sebagai pelengkap. Sebelum kita kemas, kita tempelkan dulu stiker ke gelasnya supaya kemasannya makin cantik. Dan spesial buat teman-teman yang mau desain stikernya, kalian bisa download di description box.
Lalu masukkan telur gulung. Nah, di sini aku mau kemas 1 cup dengan isi 5 telur gulung, lalu tambahkan saus. Rapikan, tutup, dan tada! Gimana? Oke banget kan hasilnya? Lalu kita kemas satu lagi ya. Dan pengemasan pun selesai, tapi jangan pergi dulu karena masih ada perhitungan bisnis untuk menentukan modal dan menemukan berapa sih untung yang kalian dapat kalau berjualan telur gulung ini. Dan tada! Ini dia telur gulung yang tadi udah kita bikin bareng-bareng. Lihat nih, packagingnya lucu banget kan, aku suka banget sih sama desainnya. Dan ini tuh kelihatan rapi, kelihatan bersih, sausnya nggak bercecer karena kita pakai saus saset begini. Nah, aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang mau desain stikernya ini, kalian bisa download di link yang udah aku sertakan di description box ya. Jadi kalian tinggal download lalu cetak stiker, kalian tinggal ke percetakan, bilang mau cetak stiker, dan silahkan pakai untuk bisnis telur gulung kalian. Nah, karena tadi resepnya udah, sekarang saatnya kita masuk ke perhitungan bisnis. Disimak baik-baik ya, supaya kalian paham bagaimana sih langkah-langkah menghitung yang benar, supaya kalian bisa dapat untung yang maksimal. Oke, ini dia langkah-langkah menghitung harga pokok. Kenapa sih kita harus menghitung harga pokok? Yang pertama, supaya kita bisa tahu berapa modal yang telah kita keluarkan untuk membuat sebuah produk. Yang kedua, supaya kita bisa tahu berapa keuntungan kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, langkah yang pertama, kalian bisa bikin tabel seperti ini dulu. Bisa di kertas atau di komputer. Ada nomor, nama bahan, harga beli, banyak yang didapat atau jumlahnya, lalu harga satuan, kebutuhan resep, dan harga total. Lalu step yang kedua, kita masukkan bahan-bahannya. Nih, nama bahan kita masukkan. Itu dimasukkan apa? Dimasukkan sama bahan-bahan yang tadi udah kita pakai untuk bikin telur gulung. Ada telur, air, garam, lada, minyak, kaldu bubuk, itu dimasukkan semua. Termasuk kan tadi kita pakai tusukan sate. Nah, kita masukkan juga ada saus sambal saset, gelas plastik dan tutupnya, lalu ada stiker. Ini dimasukkan semua. Ini semua dimasukkan supaya kita bisa tahu apa aja sih yang kita pakai tadi. Lalu setelah itu, masukkan harga belinya. Nah, tadi aku beli telur ini seharga 20.000 dan dapatnya 16 butir. Kita masukkan tuh. Lalu air. Nah, kenapa air juga dimasukkan? Karena kalau teman-teman cuma bikinnya sedikit, air nggak dihitung nggak apa-apa. Tapi kan ini teman-teman buat jualan. Air juga harus dihitung karena kalau untuk jualan, penggunaan air itu pasti akan banyak. Dan kalau banyak harus dihitung jelas karena supaya kita nggak rugi. Kalau nggak dihitung, nanti teman-teman malah rugi sendiri. Nah, di sini karena aku pakainya air galon, jadi aku masukinnya air galon dan aku beli galon itu seharga 20.000, dapatnya 19 liter. Garam juga aku beli harganya 1.500, dapat 250 gram. Dan seterusnya, dimasukkan semua seperti ini. Langkah yang keempat, kita hitung harga satuannya. Nih, harga satuannya. Gimana caranya? Dengan membagi harga beli dengan banyaknya yang didapat. Tadi kan aku beli telur harganya 20.000, dapatnya 16 butir. Berarti 20.000 dibagi 16, hasilnya adalah 1.250 rupiah per butir. Begitu pula dengan air, garam, lada, dan seterusnya kita hitung satuannya. Nah, kenapa harus dihitung harga satuannya? Ini supaya memudahkan kita untuk menghitung kebutuhan resep dan harga total. Lalu galon aku beli 20.000, dapatnya 19 liter. Berarti 20.000 dibagi 19 hasilnya 1.052 rupiah per liter. Ini garam, aku beli 1.500, dapatnya berapa? 250, tinggal dibagi aja. Dapatnya berapa? Berarti per gramnya itu harganya adalah 6 rupiah.
Lalu kita masukkan semua sampai selesai. Langkah yang kelima, kita masukkan kebutuhan resep ini di sini dengan jumlah resep yang kita pakai. Tadi kan kita bikin telur gulung itu pakai 4 butir. Airnya pakai 150, garam pakai setengah sendok teh. Nah, setengah sendok teh ini kira-kira banyaknya adalah 3 gram. Lalu kenapa minyak gak diisi? Karena kan minyak sulit untuk dihitung, karena minyak bisa dipakai berkali-kali. Jadi dikira-kira aja, dan untuk kebutuhan resepnya ini dikosongin. Lakukan sampai selesai semua. Selanjutnya, langkah ke-6, kita hitung harga totalnya. Gimana caranya? Itu dengan mengalihkan harga satuan dengan kebutuhan resep. Tadi kan kita pakai telur 4 butir. Satu butirnya tuh 1250, berarti tinggal dikalikan 1250 dikali 4 hasilnya 5000, berarti harga 4 butir telur ini seharga 5000 rupiah. Begitu pula yang lainnya, air 150 ml air ini seharga 158 rupiah, dan seterusnya sampai habis. Lalu kenapa sih ini kok minyak kosong tapi dikasih harga? Ya untuk mengira-ngira saja, karena kalau kita nggak dihitung ya nanti kita rugi. Jadi kita kira-kira aja, aku mengira-ngiranya adalah minyak per resep adalah harganya 500 rupiah, kayak gitu ya. Terakhir kita total semua dari atas sampai bawah itu harganya berapa, dan ketemu jumlahnya adalah 9.012 rupiah. Ini adalah modal teman-teman. Nah ini tuh modal kita membuat telur gulung tadi. Kita dapat 2 cup, itu modalnya 9.212 rupiah. Modal kita adalah 9.212, tapi kita tuh dapatnya tuh 2 cup. Berarti 1 cupnya berapa? Ya tinggal kita bagi aja. 9.200 dibagi 2 cup itu hasilnya adalah 4.606 per cup. Ini nih, ini adalah modal per cupnya. Lanjut, lalu harga jualnya berapa? Untuk harga jual teman-teman terserah, mau dijual 8.000 boleh, 10.000 boleh, 15.000 juga boleh, tergantung teman-teman sendiri. Nah, cara menghitung keuntungannya gimana Kak? Ini selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman jual di harga 8.000 dan tadi modalnya adalah 4.606, ya tinggal kita kurangkan aja. 8.000 dikurangi 4.606 hasilnya adalah 3.394 rupiah. Ini adalah keuntungan teman-teman kalau jualnya 8.000. Kalau teman-teman jualnya 10.000 dikurangi modal 4.606, berarti keuntungan yang teman-teman dapat per cupnya itu adalah 5.394 rupiah. Nah, di sini aku mau ngasih contoh, kalau aku jualnya 10.000, berarti kan keuntungan yang aku dapat 5.394. Kalau dalam sehari aku berhasil menjual 200 cup, tinggal kita kalikan aja. 5.394 dikali 200 cup, berarti sehari aku dapat keuntungan 1.078.800 rupiah. Gimana teman-teman? Jual 10.000 aja teman-teman bisa dapat 1 juta sehari. Gimana kalau kalian jualnya per cup 15.000 atau 20.000? Keuntungannya tuh akan lebih berlipat-lipat. Dan aku mau ngasih penekanan lagi, kenapa aku ngedesain ini stiker kemasannya jadi cantik. Karena kemasan itu jadi bagian terpenting dari bisnis kita. Kalau kita bisa menyajikan makanan atau minuman dengan packaging yang cantik, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi customer untuk beli lagi dan beli lagi di usaha kita gitu ya. Jadi nih, kalau kalian mau stikernya download di description box. Ya, itu tadi penjelasan singkat dari aku mengenai bisnis telur gulung. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan aku mau ngasih tahu kalau di channel ini aku bakal sering-sering share mengenai resep, ide bisnis, dan berbagai keseruan lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu. Lalu di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!